Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahus sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan kita kembali dipertemukan Allah dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah kewajiban bulan Ramadan ini yang telah Allah tetapkan pada setiap tahun kita melaksanakan 1 bulan penuh kewajiban berpuasa, di mana kewajiban berpuasa ini adalah kewajiban umat terdahulu, para nabi terdahulu, agar kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Para pemirsa yang berbahagia, tentunya Ramadan ini banyak hikmah di bulan suci Ramadan. Rasulullah banyak menjanjikan, Allah banyak menjanjikan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial. Sangat spesial di samping bulan-bulan yang lainnya. Karena kespesialan inilah bulan suci Ramadan ini kita diberikan waktu oleh Allah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Bahkan seluruh amal soleh kita di bulan suci ini adalah dapat melipat gandakan pahala kita di sisi Allah. Dapat menguatkan motivasi kita, spirit kita, energi kita untuk 1 tahun ke depan. Banyak juga hikmah-hikmah lain di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana Rasulullah juga menyampaikan, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Jadi sehat jasmani, sehat rohani. Ibarat tubuh kita ini sebagai mesin. Dalam 11 bulan kita bekerja, jasmani kita, perut kita. Di bulan suci Ramadan hari ini, perut kita diistirahatkan supaya perut kita sehat. Untuk itu, bulan suci Ramadan ini banyak hikmah. Hikmah yang paling penting adalah bagaimana bulan suci Ramadan ini adalah meningkatkan tali persaudaraan, meningkatkan ukhuwah, meningkatkan solidaritas, meningkatkan kebersamaan. Karena kalau melihat sejarah lahirnya kewajiban bulan suci Ramadan ini adalah pada tahun kedua hijrah Nabi, ketika Nabi berhijrah ke Madinah dalam ujian bagaimana Nabi dizolimi, ya, ditindas oleh orang kafir Quraisy di Mekah, ya. Rasulullah ketika itu karena belum kuat membangun kekuatan, Rasulullah mewajibkan hijrah ke Madinah. Nah, ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah membangun kekuatan iman dan takwa, membangun kekuatan fisik. Rasulullah pada tahun kedua hijrah, maka lahirlah ayat yang Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat ini adalah ayat yang turun di tahun kedua Hijriah di Madinah. Ketika itu Rasulullah sedang membangun solidaritas. Ketika Rasulullah sedang membangun saling mempersaudarakan di antara kaum muhajirin dan ansor. Di antara penduduk Mekah dan Madinah. Yang mana penduduk Mekah ketika hijrah ke Madinah atas tekanan dari kafir Quraisy yang tidak punya istri karena istrinya masih kufar ditinggalkan, yang tidak punya suami karena suaminya masih kufar atau seorang anak ayah ibunya masih belum memeluk agama Islam ditinggalkan, yang punya ribuan hektar pohon kurma, tanah, rumah, semua ditinggalkan demi Allah dan Rasulnya untuk berhijrah, untuk menghindari mengamankan dakwah di Madinah. Nah, Rasulullah pada tahun kedua Hijriah ini lahirlah kewajiban berpuasa.
pada saat itu kedua Hijriah ini hikmahnya Rasulullah sedang mempersaudarakan di antara kaum muslimin, antara kaum muhajirin dan kaum ansor Madinah. Ketika itu kaum muhajirin ketika hijrah tanpa membawa apa-apa dari Mekah. Tanahnya ditinggalkan, kekayaannya ditinggalkan. Yang tidak punya kekayaan dibantu, dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan kaum ansor. Diberi tanah, dibeli rumah, diberi tempat perdagangan. Bahkan yang tidak punya istri, ya, dinikahi. Yang tidak punya suami diberikan calon suami. Yang tidak punya perdagangan, yang yatim piatu, yang suami, yang ayah ibunya ditinggal oleh anaknya karena masih belum memeluk Islam, diangkat menjadi anak angkat. Nah, inilah kekuatan solidaritas di abad kedua Hijriah. Nah, tentunya kewajiban kita, hikmah dari Ramadan ini juga membangun solidaritas, membangun ukhuwah. Karena sodakoh di bulan suci Ramadan ini juga dilipat gandakan ribuan kali lipat dibandingkan bulan-bulan yang lain. Untuk itu Rasulullah juga menyampaikan di dalam hadisnya bagaimana sodakoh di bulan suci Ramadan ini, ya, kita bisa diampuni dosa-dosa kita. Bahkan kita memberikan makan kepada kaum shaimin, orang-orang yang sedang berpuasa, kita memberikan makan, memberikan tajil, itu sama kita mendapatkan pahala puasa orang yang sedang berpuasa. Bahkan tidak mengurangi orang yang berpuasa karena pahalanya untuk kita. Nah, inilah hebatnya bulan suci Ramadan ini, membangun solidaritas, membangun ukhuwah, ya. Membangun ukhuwah, bahkan membangun kebersamaan. Untuk itu, insya Allah bulan suci Ramadan ini solidaritas akan terus kita bangun. Bahkan di tahun yang masih ada sisa-sisa ujian COVID ini, solidaritas harus terus kita bangun. Dan tentunya membangun solidaritas ini adalah kewajiban sesama muslim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong kamu dalam kebaikan dan janganlah kamu saling menolong dalam keburukan. Insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan Allah kembali di bulan suci Ramadan pada tahun yang akan datang dan kita diberikan kesehatan. Ramadan puasa ini mengandung banyak hikmah, menguatkan energi jasmani dan rohani kita untuk membangun energi di tahun ke depan. In uridu illal islah mastata'tu. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.